Hai Sobat Vero, jumpa lagi bersama Yeyen dan aku Iput di segmen Merinding. Jadi hari ini kita mau cerita tentang ada kru nih yang kesurupan behind the scene dari episode pemilihan ketua RW. Dan itu kejadiannya aku sendiri yang ngalamin dan teman aku Yeyen juga ikut ngalamin juga. Jadi guys, ceritanya waktu itu kan kita syuting sampai malam ya. Kita di atas. Nah, itu kejadiannya habis maghrib ya. Jadi kita jam maghrib tuh masih di atas. Itu kan rumah yang di bukit itu kan memang itu benar-benar nggak ada penghuninya ya. Percaya nggak percaya, ini memang aku alami sendiri gitu. Jadi aku sama Yeyen ini bercanda terus di atas ya. Entah kita mungkin apa aku ngeludah atau mungkin Yeyen buang puntung rokok, kita nggak tahu ya. Karena namanya di tempat kayak gitu kita nggak ada pamit-pamit, cuman bercanda ngobrol-ngobrol. Dan akhirnya kita pindah ke rumah bawah. Nah pas kejadian itu di rumah bawah, tiba-tiba Yeyen itu ngerasakan gatal-gatal yang luar semua biasa. badan aku tuh gatal-gatal yang luar biasa gitu. Padahal aku buka baju, maksudnya mau ganti kostum itu tanpa menyentuh benda apapun. Nah, artinya cuma buka baju itu ku taruh di tempat tidur, terus aku nunggu baju itu berdiri, nggak bersentuhan dengan benda-benda di sekeliling gitu. Tapi badan aku tuh gatal-gatal semua gitu, sampai dia juga bingung. Saya bingung, Jidan juga ikut bingung, sampai pada akhirnya dia minta tolong untuk digarukin dong. Kita bingung harus garuk yang mana gitu. Akhirnya ada bagian pantatnya Yeyen tuh yang ngerasa gatal banget, dan aku pukul-pukul pakai kipas, bahkan Jidan juga bantuin pukul juga pakai kipas pantatnya Yeyen, sampai akhirnya nggak mempan. Dipukul pakai kipas, akhirnya aku pukul pakai tangan aku sampai keplak sampai malah tangan aku yang sakit. Tapi Yeyen sendiri nggak ngerasa gatalnya itu berkurang gitu. Nah, setelah sesetik di tempat tersebut kita pindah set. Nah, di set yang baru itu aku udah mencoba untuk menghilangkan rasa gatal itu dengan berpikir yang positif aja gitu. Ternyata kejadiannya berbeda. Nah, tiba-tiba nggak lama saya ngerasa kok apa celana saya ini, dengkul saya ini kena sambal ya. Tapi kita dari pindah set tuh langsung pindah ke set itu nggak nyentuh apapun dan nggak kena apapun, langsung duduk di kursi. Kok aku ngerasain dengkul aku tuh kayak dibalurin balsem, dan itu lebih dari balsem ya, jadi panas dingin sakit. Akhirnya aku minta tolong sama Mbak Meka. Awalnya dia ngomong sama aku, terus aku cuma nyautin karena aku orangnya positive thinking aja gitu. Udah istighfar aja, baca ayat kursi. Aku bilang gitu, terus aku tinggal. Aku bilang, Yan kok dengkul aku panas dingin gini ya, kayak pakai balsem. Kata Yeyen, baca bismillah aja, baca istighfar gitu. Dan aku baca, akhirnya nggak hilang juga. Akhirnya nggak hilang. Terus aku ngomong sama si Mbak Skrip, ada namanya Mbak Dewi Skrip, tim 3. Aku bilang, ini demi Allah, ini aku nggak bohong, sakit banget dan ini panas banget dengkul aku. Kenapa ya? Sampai aku liatin takut ada sambal atau ada yang balurin balsam. Nggak mungkin gitu, nggak mungkin banget. Dan akhirnya Mbak Dewi dibacain ayat kursi. Terus dia baca ayat kursi gitu, diginiin. Terus Mbak Dewi nanya, kamu habis dari mana tadi? Habis tag di atas. Ya udah yuk tag. Kita mau tag. Mbak Dewi itu udah bawa skrip karena kita mau tag, udah tinggal action doang. Tiba-tiba Iputnya masih di dalam. Aku masih di dalam. Aku di luar posisinya. Nah, Dewi keluar pintu, tiba-tiba aku lihat dia nyender, ayo tag. Baru mau majuin kleper, tiba-tiba dia langsung pingsan, terus jatuh pingsan. Jatuh pas kepalanya tuh di kaki aku gitu. Itu aku belum nalar kalau dia tuh kesurupan. Kupikir ini kecapean, efek syuting pulang pagi mungkin gitu pada saat itu. Tapi ketika kepalanya jatuh di kaki aku, itu apa yang dia bilang bahwa ada rasa dingin balsem dioles gitu, itu langsung ke leher aku. Kepala dia jatuh di kaki aku, leher aku langsung dingin, merambat ke tulang belakang sampai ke tunggir, ke tulang ekor. Nah, itu baru aku kesurupan nih gitu. Ditolongin lah itu sama si Ibu Nurul, dibaca-bacain bla bla bla. Prosesnya lumayan agak lama, tapi ini anak nggak siuman juga gitu. Nah, akhirnya kita gotong keluar, saya bawa ke sudut biar dia muntah, saya bacain ubun-ubunnya itu, saya bacain ayat kursi gitu, dan itu benar-benar efektif karena berdua ya Bu Nurul, dan dia juga muntah-muntah, bacain di telinga, saya bacain di ubun-ubun, kemudian saya usap mukanya, saya bilang kamu orang beriman, lawan.
Nah, saya bilang gitu, langsung dia muntah. Nah, habis muntah itu, prosesnya itu dia ketawa cekikikan dulu gitu. Ketawa dia cekikikan pas digotong keluar tuh, langsung gitu. Wah, ini udah nggak beres itu. Makanya aku bacain tuh ubun-ubunnya ayat kursi, Bu Nurul bacain telinganya. Nah, setelah itu dia muntah. Nah, baru dia berkeringat. Nah, terus mulai sadar. Setelah sadar itu dia ke pojokan lagi, masih mual. Dan di situ dia ketawa kenceng banget sampai semua pada lari. Aini pun lari, dia bener-bener shock, takut dan nggak mau syuting saat itu karena takut denger yang ketawa itu bener-bener bukan Dewi. Itu bener-bener suaranya menggema dan itu suaranya tuh ke pohon ke atas gitu, dan itu semua orang merinding takutan. Dan ini bukan bohong, bukan dongeng, karena memang terjadi behind the scene kami pada saat proses syuting sedang berlangsung. Jadi itu benar-benar bikin kita merinding. Dan itu kita masih ada scene ya di atas. Saya bilang saya nggak mau syuting lagi, besok aja dipending karena saya masih trauma, takut. Ya itu sih yang benar-benar terjadi sama kita, dan itu benar-benar menakutkan gitu, merinding banget. Sampai sekarang pun masih kayak trauma aja untuk ke set di atas gitu. Ada pesan-pesan nggak buat Vero misalnya ke tempat itu harus izin sopan? Oke. Nah ya, jadi kemanapun kita pergi, kemanapun kaki kita melangkah ya, sebaiknya karena semua makhluk itu ciptaan Tuhan, permisilah pohon itu juga makhluk hidup gitu. Jadi tetaplah kita memiliki sopan santun atau adab dalam antar sesama manusia ya. Jadi permisi. Intinya gitu. kita kemanapun kita harus ada izin-izin, amit-amit, pamit-pamit, baca-baca dalam hati, walaupun dalam hati gitu, karena kita kan nggak tahu yang kita injek itu mungkin itu rumahnya dia. Apa mungkin kita ngeludah itu dia lagi berbaring di situ, karena kita kan nggak bisa lihat gitu, tapi intinya memang ada dunia itu. goib itu memang ada bersebelahan dengan dunia kita, hanya saja kita tidak mampu melihat penampakan mereka, tapi setidaknya ada rasa bahwa ini serem, ini angker atau apa gitu. Jadi tetap mawas diri, tetap berhati-hati, dan jangan lupa berdoa dimanapun kamu berada. Jangan lupa saksikan Aini Malaikat Tak Bersayap setiap hari jam 18.30 waktu Indonesia Barat hanya di Antv Rame.